Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Hari ini kita mau ngebahas berita yang sudah terpampang di TV besar ini. Judulnya adalah Baliho babi guling ditertibkan, tapi umat Islam yang disalahkan atas perintah Luhut. Nah, gimana tuh ya? Kenapa nih baliho babi guling harus ditertibkan? Kalau biasanya yang mesti ditertibkan itu yang nggak tertib, kan betul. Harus ditertibkan. Iya, berarti ada baliho-baliho yang secara kasat mata mungkin mengganggu, mungkin ya, sehingga harus ditertibkan. Harus ditertibkan. Tapi khusus untuk babi guling doang. Nah, ini di sini ada ya di lingkaran merah nih tulisannya babi guling Bumade Jimbaran. Nah, yang lucu adalah umat Islam yang disalahkan. Betul. Kenapa ini harus disangkut pautkan kebiasaan nih? Nah, ini sudah jadi pola. Pokoknya kalau ada yang menyudutkan orang-orang yang non Islam, nanti dituduhkannya ke Islam. Padahal sama sekali biasa Islam mah nggak begitu gitu. Di negara manapun yang penguasanya dipimpin oleh pemerintah Islam, dipimpin oleh orang-orang Islam yang teguh, itu justru terayomi. Agama-agama lain tuh bisa hidup dengan leluasa, bisa beribadah dengan leluasa. Dan contoh kayak kehidupan Madinah lah di zaman Rasul dulu ya, itu ada umat-umat lain juga dan mereka terpenuhi dengan baik, gitu, tidak jadi dianaktirikan, tidak jadi ditindas gitu. Nah, ini kebalikan nih kalau umat Islam yang tidak berkuasa di suatu negara, umat Islam yang ditekan-tekan. Tapi emang yang memimpinnya non Islam nih di kita nih. Nah, itu dia, padahal di pemimpin di Indonesia mah Islam ya. Makanya kalau Abi sering bicara tuh, kenapa ya umat Islam di Indonesia ini mayoritas? Tapi kok seperti yang diperlakukannya seperti minoritas. Kebalik ya. Nah, terus di bawahnya ada tulisan ya, atas perintah Luhut. Apa? Ya nantilah kita baca aja. Baliho babi guling di Bali ditertibkan jelang G20 atas perintah Menko Luhut. Tapi tetap umat Islam yang disalahkan. Kodran Kadrun emang pada sakit jiwa. Sebelum lanjut, kita perjelas nih. Kodran Kadrun tuh apa nih? Siapa yang dimaksud? Ya umat Islam lah, umat Islam yang teguh pendiriannya, yang selalu mencoba untuk berdakwah gitu. Nah, itu oleh orang-orang yang memusuhi Islam selalu disebut-sebut sebagai kadrun. Kadal gurun. Oh, kadal gurun. Jadi disalahin mulu ya. Tuh, ini di judulnya aja udah kelihatan. Ini ditertibkan itu karena jelang G20 dan atas perintah Menko Luhut. Jadi bukan atas perintah Habib Rizik. Bukan. Beda ya ini. Nggak ada sangkut pautnya sama umat Islam. Nggak ada. Coba kita baca lagi. Ini ada komentar nih. Oh, langsung ada komentarnya. Kayaknya dari Twitter ya kali ya. Twitter ini kayaknya screenshot dari Twitter. Nama akunnya Nilu Jelantik. Siapa nih? Nilu Jelantik itu aktivis lah ya. Kader Nasdem kemarin tuh. Tapi pas Nasdem mengusung Anies Baswedan, langsung keluar dari Nasdem. Ada apa? Berarti nggak suka sama Anies. Nggak suka, merasa tidak sejalan. Iya. Ini apa itu? Save babi guling Bali. Bali. Kita baca ya komentarnya. Rakyat Bali menangis di atas tanah kelahirannya sendiri. Kami meminta baliho-baliho warung babi guling ini segera diberdirikan kembali dengan biaya dari pihak yang menginstruksikan pencabutan baliho tersebut. Terima kasih. Nilu Jelantik. Ya, mungkin dia nggak baca informasinya dengan jelas ya. Dia kan kalau chef babi guling Bali, kebayang kita kan tentu adalah babi guling yang ada di Bali itu diberangus. Nggak boleh jualan semuanya. Kan kesannya jadi begitu ya. Iya. Padahal kan tadi kita lihat baliho ditertibkan gitu. Kenapa harus ditertibkan? Berarti kan sebelumnya nggak tertib, merusak pandangan mata dan seterusnya, atau bahkan tidak berizin. Kan biasa kan di Bandung, di Jakarta, di mana-mana juga kalau baliho-baliho nggak berizin ya dicabut-cabutin, ditertibkan gitu. Nah, jadi ini sih Nilu Jelantik ini
seperti yang memanfaatkan momen. Ya, terus sampai bahasanya kan dramatis sekali. Rakyat Bali menangis di atas tanah kelahirannya sendiri. Ya, itu kan nggak begitu mestinya. Ya biasa pantasnya aja. Biasa we. Biasa we. Ngegas. Nah, ngegas. Coba kita baca berita. Komentar berikutnya nih ada dari waduh. Garam_dunia. Ini kalau dibaca komentarnya kok kayaknya nggak enak banget ya. Paling para mabok agama, mabok kencing onta yang keberatan dengan baliho itu. Kalau mau jangan ke Bali deh, yang kadrun. Jadi dia bilang Luhut itu kadrun. Luhut itu mabok agama, kencing onta yang keberatan. Kenapa? Kan Luhut yang memerintah. Jadi benar-benar salah kaprah lah. Ini siapa ya? Ini orang-orang yang Pius Sinaga gitu tuh ya tulisannya. Pius_Sinaga. Garam Dunia. Dia sama sekali juga nggak tahu bagaimana duduk perkara yang sebenarnya. Karena persoalan sebenarnya adalah ini jelang pertemuan G20 di Bali, ini harus tertata rapi sehingga hasil kesepakatan bersama Luhut bersama timnya memastikan bahwa baliho-baliho yang nggak tertib diturunkan. Kan gitu barangkali ya. Tapi ini yang diturunkan diperjelas tuh baliho babi guling doang ya? Karena kira-kira? Ya mungkin karena yang banyaknya baliho itu. Karena di Bali kan juga banyak non-muslim ya mungkin ya. Mungkin juga ada 10%, 15% baliho yang lain yang ikut ditertibkan. Tapi yang terbanyak baliho babi guling. Kenapa? Ya yang banyak terpampangnya itu yang harus ditertibkan. Oke, kita baca lagi. Dari energi_terbaik. Ini dia ngebales dari komentarnya Nilo Jelantik tadi. Emang ada aturannya gitu nggak boleh jualan babi guling? Bagi umat Islam babi diharamkan. Tapi sebagian umat lain kan nggak haram. Coba itu mereka usir yang jual di daerah Medan atau Batak. Di sana banyak rumah makan yang seperti itu. Berani nggak? Ini suka ngaco-ngaco aja cari keributan. Ampun dah. Padahal yang nyari keributan dia. Iya dia ini. Kenapa? Karena dia justru salah tangkap juga sama gitu. Ya. Bukan jualan babi gulingnya yang nggak boleh. Spanduknya, balihonya. Tapi ya itulah biasalah Fir, ini dijadikan momentum untuk menyerang umat Islam. Oke. Ada lanjutannya nih, dikit-dikit bawa agama Islam, kocak. Dikulik lagi informasinya sampai dalam. Jelas ya, berarti dia belum baca informasinya sampai beres. Oke. Sahabat semua, terima kasih sudah membersamai kita berdua. Pupuk semangat ya, jaga terus semangat kita, semangat akademis kita, semangat belajar kita, semangat moral kita. Dan pokoknya semuanya harus semangat lah ya. Oke, baik. Terima kasih. Salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.